Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, yang mengurniakan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, yang mengajarkan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, hamba ingin menyaksikan kebenaran firman-Mu, bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup hamba, keluarga hamba sampai pada saat ini Tuhan. Bila kesaksian yang hamba sampaikan pada kesempatan ini Tuhan, boleh memberkati siapapun yang menonton video ini Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Ajari hamba Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Bila Tuhan menaruh firman dalam mulut hamba Tuhan, sehingga boleh memberkati setiap orang yang telah Tuhan tentukan untuk selamatkan. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan hanya oleh nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam. Baik saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Eriano. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyaksikan perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Nats yang menjadi dasar kesaksian saya pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi saya sampaikan, nama saya Eriano. Kemudian pada saat ini saya sudah berkeluarga, punya istri satu, kemudian satu orang anak. Saya ingin menyaksikan perjalanan hidup saya dituntun oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat hidup saya dan keluarga saya. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya berasal dari keluarga miskin. Saya asli Dayak Manyan, kemudian istri saya Dayak Dusun. Bagaimana kisah perjalanan hidup saya dan keluarga saya dituntun, dilawat, diajari oleh Tuhan, itu begitu luar biasa saudara-saudara. Maka atas hal itu saya berkomitmen untuk membuat videonya dan membagikannya kepada saudara-saudara semua, dengan harapan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara-saudara. Saudara-saudara juga dipanggil oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Saudara juga diberkati oleh Tuhan seperti keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya dari keluarga miskin, tepatnya di Kalimantan Tengah atau di Kabupaten Barito Timur, dari desa Bambulung Baru. Saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin, dari 6 bersaudara laki-laki semua. Saya anak nomor yang ketiga, jadi kami semua orang laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, hidup kami begitu miskin karena orang tua saya tidak punya pendidikan. Ibu saya hanya kelas 3 SD, kemudian ayah saya hanya kelas 5 SD. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membanggakan dalam hidup kami. Terlebih-lebih saya, dari antara saudara-saudara saya, tidak ada satupun yang bisa saya banggakan saudara-saudara, walaupun saya asli Dayak Manyan. Saya pikir saudara-saudara, keluarga saya itu memang betul-betul sangat tidak diberkati.
orang tua saya jatuh bangun untuk bekerja karena kemiskinan kami, membuat ladang berpindah-pindah, keluar masuk hutan untuk membiayai hidup kami sekeluarga. Dan hari ini saya sudah berumur 41 tahun. Orang tua kami sudah meninggal semua. Ayah meninggal tahun 2006, ibu meninggal tahun 2016. Jadi perjalanan hidup kami sebagai keluarga miskin itu sangat luar biasa miskin. Tapi ibu dan ayah saya berkomitmen untuk kami bersaudara 6 orang. Paling tidak, kata ibu saya, harus lulus SMA. Dan maksud dan tujuan setidaknya bisa melamar bekerja di perusahaan-perusahaan. Hanya itulah kemampuan orang tua saya untuk menyekolahkan kami. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, lebih parah lagi hidup saya kalau dari kemampuan, kepintaran itu sama sekali jauh. Hanya ada keinginan untuk membahagiakan orang tua, setidaknya bisa lulus SMA. Saya lulus SMA tahun 1997 di kota Kabupaten Barito Selatan atau di Bontok. Dengan segala penderitaan-penderitaan yang saya alami beserta dengan kakak-kakak saya, karena pada saat itu kami 3 orang SMA semua. Itulah yang dibiayai oleh ayah dan ibu saya. Pekerjaan yang mereka lakukan mulai dari memotong atau menyadap karet sampai membuat perahu dari kayu bulat yang dilubangi, dibakar sehingga menjadi sebuah perahu. Itulah pekerjaan yang ada di kampung kami pada saat itu. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, akhirnya dengan tertatih-tatih saya boleh lulus sekolah. Kemudian saya juga tidak berminat untuk melanjutkan sekolah saya karena kemampuan otak saya sangat rendah, saudara-saudara. Apalagi saat saya kelas 3 SMA, saya selalu di nomor 3, peringkat 3 dari belakang. Artinya jauh untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, saya setelah lulus SMA, saya pernah pergi ke Sampit, Kota Waringin Timur. Waktu itu saya pergi ke sana, kemudian saya di sana punya keluarga angkat. 3 bulan saya di sana, kembali lagi pulang ke rumah di kampung saya di Bambulung Baru atau di Cihi. Kemudian selanjutnya saya pada tahun 98 pulang dari sana. Saya kembali ikut kakak saya bekerja di perusahaan di Pulau Jawa, di daerah Gresik. Kurang lebih saya di Pulau Jawa atau di Gresik ada 1 tahun 4 bulan, saudara-saudara. Tapi saya tidak betah di sana. Dengan penghasilan hanya pas-pasan untuk makan. Kemudian saya pulang tahun 99. Kembali di tahun 2000, saya kembali lagi setelah dari kampung, kembali lagi saya ke Sampit, menjumpai orang tua angkat saya di sana. Saat saya bersama dengan orang tua angkat saya di sana, ternyata saya tidak mendapat pekerjaan apa-apa, saudara-saudara. Waktu itu kakak angkat saya mengajak saya jalan-jalan. Kemudian ketika kami berjalan, kami melihat ada 2 buah motor. Kakak angkat saya mengajak saya untuk merampok motor itu.
Tapi saya bilang kepada kakak angkat saya, jangan dulu. Kalau nanti, karena kejadian itu hari Sabtu sore, saya ingat betul. Kalau sampai hari Senin nanti kita tidak dapat pekerjaan, baiklah saya akan ikut kemana kakak mengajak saya. Seperti kakak bilang tersebut, kalau mau merampok, kita merampoklah. Sing putus asanya karena tidak ada pekerjaan, saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan, pada hari Minggu diajaklah kami dapat pekerjaan untuk waktu itu mencari kayu masih legal. Kemudian kami ikut orang pergi mencari kayu di daerah Tundu, jauh masuk ke dalam hutan. Dengan perjalanan 1 hari lebih. Jadi kami berangkat pagi, bermalam di jalan, besoknya lanjutkan lagi 1 hari, baru sampai ke tempat mencari kayu itu hampir jam 10 malam. Jauh. Kami ada beberapa orang ke sana. Pada saat itu sebentar lagi mau musim puasa. Jadi saudara-saudara angkat saya itu ada beberapa orang kami berangkat, itu semua Muslim. Hanya saya yang Kristen. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada suatu hari ketika mereka lagi puasa, pas awal puasa, saya kelaparan. Karena hari itu kami istirahat, saya bingung mau masak makan. Saudara-saudara saya semua puasa, tidak enak hati. Akhirnya saya pergi membawa Indomie, masuk ke hutan tempat kami mencari kayu dari pondok itu, kurang lebih sekitar 400 meter. Di sana saya makan Indomie itu sambil kelaparan. Kemudian saya berdoa. Waktu itu saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya keluar dari daerah sini, itu doa saya. Saya akan menjadi penyaksi atau memberitakan Injil kepada orang-orang atas karya keselamatan Tuhan dalam hidup saya. Habis itu saya berdoa Bapa kami, karena itu kemampuan saya untuk hanya doa Bapa kami, saudara-saudara. Seiring berjalannya waktu tidak lama, tiba-tiba pondok kami terbakar, pakaian kami habis. Semua pakaian yang kami bawa, barang-barang habis terbakar, saudara-saudara. Kemudian kami berikhtiar untuk pulang. Kemudian terakhir pulanglah kami dengan hanya pakaian di badan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah beberapa lama, akhirnya dengan segala macam penderitaan saya bisa pulang. Dari sana sekitar tahun 2000. Kemudian nasyar saya itu, janji saya itu, saudara-saudara, saya lupakan. Seiring berjalannya waktu, nasar itu saya lupakan, karena memang saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, mulai dari kecil sampai saya sekolah, saya tidak pintar berbicara. Waktu guru menyuruh menyanyi saja, atau kalau lagi agama disuruh berdoa, saya tidak pintar. Jadi tidak ada kemampuan yang bisa saya banggakan, apalagi menjadi pembicara atau pengkhotbah. Itu jauh.
Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kemudian ketika saya pulang, saya menikah tahun 2001 dengan istri saya. Kemudian saya pergi mengadu nasib di daerah Puruk Cau, Kabupaten Murung Raya, tempat orang nyari emas. Bahkan saya mengajak istri dan anak saya ke sana. Situlah saya mulai mengumpulkan bahan-bahan atau kayu-kayu untuk rumah kami. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, segala sesuatunya berjalan seperti biasa. Saya beserta dengan keluarga saya dengan segala penderitaan kami. Kemudian di tahun 2006 ayah saya meninggal. Setelah beliau meninggal, saya mengajak istri saya untuk pulang ke rumah istri saya, karena jarak dari kampung saya ke kampung istri saya itu lebih kurang sekitar 90 kilo, belum lagi nyebrang sungai Beri itu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mulailah saya bersama dengan istri saya tahun 2007 itu, dari 2006 sampai tahun 2007 mencoba menatap tinggal bersama dengan keluarga. Kemudian saya mulai menyiapkan untuk membangun rumah saya, walaupun dengan keahlian atau kemampuan hanya pas-pasan, karena saya tidak mengerti tukang. Tetapi upah untuk menukang rumah itu tidak ada. Jadi saya bersama dengan ipar saya mencoba untuk menukang rumah, karena bagi saya harus memiliki rumah supaya saya tahu segala kekurangan saya beserta dengan keluarga saya. Kemudian pada saat itu juga saya dengan istri saya dan anak saya, kami juga berladang, hanya berladang atau bersawah, sawah tak ada hujan. Jadi semua bergantung dari berkat daripada Tuhan. Nah, mulai tahun 2007 saya mulai membuat ladang atau sawah, belajar. Kemudian juga pada tahun 2007 itu juga pertengahan tahun, ketika kami ibadah hari Minggu, karena saya beserta dengan keluarga saya masuk dalam gereja GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Kemudian kami beribadah hari Minggu itu. Setelah beberapa kali ibadah pada hari Minggu itu, masa bakti penentuan diakon di tempat saya itu akan berakhir. Sekitar 3 bulan lagi akan berakhir. Nah, pada saat itulah mulai dijaring kader-kader baru untuk menjadi penetua diakon yang baru. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada minggu itu diumumkanlah, diminta oleh ketua majelis supaya minggu depan yang memimpin ibadah itu saya. Begitu diumumkan seperti itu, saya langsung gemetar. Kenapa saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena saya memang tidak pintar berbicara. Tetapi ketika disuruh saya untuk memimpin ibadah minggu depannya, saya juga tidak menolak. Karena tiba-tiba saya teringat saya pernah berjanji kepada Tuhan bahwa akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, akan menyaksikan bagaimana Tuhan melawat hidup saya. Walaupun pada saat itu kondisi keluarga saya memang miskin, tidak ada pekerjaan tetap,
hanya berladang atau bersawah, kemudian saya ikut orang motong rotan, nyalap karet. Itu pekerjaan saya pada saat itu. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan untuk membawa hasil yang lebih baik, jauh. Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena saya teringat dengan janji saya itu, maka saya setelah pulang dari ibadah, saya mulai bertekun. Memang perlu saya sampaikan bahwa saya beserta dengan keluarga saya, kami masuk Kristen itu sekitar, bukan dari kecil. Orang tua saya, karena kami dari Kaharingan, mengajak kami masuk Kristen, dibaptis itu sekitar akhir tahun 1987. Jadi kami memang orang Kristen, hanya Kristen Senin Kamis, tidak memahami apa itu Kristen yang sebenarnya. Memang pada saat saya sekolah, karena saya memang kutu buku, saya hobi membaca Alkitab. Memang saya baca, hanya saya menyenangi membaca Alkitab itu hanya bagian-bagian perangnya saja. Bagaimana orang Israel merebut tanah Kanaan, bagaimana perjalanan Daud berperang dan sebagainya. Itu yang saya hobi. Yang lainnya tidak ada, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. Setelah saya membawakan ibadah, ternyata saya bisa membawanya, walaupun dengan terbata-bata, tetapi masih bisa lah. Kemudian terus dicoba, sampailah di pemilihan itu. Kemudian saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu terpilihlah saya sebagai sekretaris majelis atau wakilnya, karena kami hanya ada 3 orang penetua, kemudian 4 orang diakon. Nah, saya terpilih sebagai sekretaris majelis atau penetua. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kenapa saya dipercayakan oleh Tuhan. Saya sangat berkomitmen untuk menekuni sebagai pengurus majelis itu, walaupun dalam keadaan miskin. Karena saya pikir betapa luar biasanya bisa menjadi pengurus majelis itu. Pernah kakak saya menanyakan kepada saya, berapa gajimu di situ sebagai pengurus majelis? Ketika saya kasih tahu, saya bilang 30 hari. Apa maksudnya? Dia bilang, ya 1 bulannya 30 hari. Saya bilang, artinya tidak ada gajinya. Terus kenapa kamu mau? Ya itulah pilihan hidup, saya bilang. Selama saya ingin belajar. Akhirnya kakak saya diam. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata penolakan itu bukan hanya dari kakak saya, tetapi juga pada saat itu istri saya pun sebenarnya tidak setuju. Karena memang istri saya dulu dari Katolik, kemudian ikut saya kayak Protestan. Karena istri saya pun, saya bilang, belum bertobat. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi saya ditentang oleh istri saya. Tetapi karena saya dipilih, jadi istri saya tidak berdaya, hanya ikut saja. Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu suatu malam saya bermimpi. Saya lihat waktu itu saya di dalam rumah. Mimpi saya itu berada di dalam rumah seperti sedang ada masalah. Kemudian saya lihat
di luar rumah kami itu seperti ada orang mau demo ke rumah saya. Tiba-tiba pintu rumah kami diketuk orang. Kemudian saya buka sedikit. Begitu saya buka, hati saya berkata, "Oh Tuhan Yesus." Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, begitu saya membuka rumah, masuklah Tuhan Yesus. Karena hati saya mengatakan, "Lah, Tuhan Yesus." Saya buka, masuklah, saya bilang. Saya buka sedikit, masuk. Entah kenapa hati saya mengatakan bahwa itu Tuhan Yesus. Begitu dia masuk, setelah masuk ke dalam rumah, begitu saya noleh ke belakang, ke dalam rumah maksudnya, hilang. Kemudian habis itu saya bangun. Besoknya saya ceritakan kepada istri saya kejadian itu. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, bukannya saya mendapat pujian dari istri saya, tetapi istri saya tidak percaya. Papa ini kalau begini, kata istri saya, bisa gila nanti karena jadi pengurus majelis ini. Tapi saya bilang, itu nyata sekali. Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi saya sebagai pengurus majelis itu ditentang oleh istri saya, tidak setuju. Lebih-lebih dengan keadaan kami yang sangat miskin. Memang pada saat itu saya sudah mulai membangun rumah, kemudian kami sudah tinggal di rumah sendiri, walaupun rumahnya belum selesai. Karena saya terus membangun rumah tersebut, ketika ada waktu saya bangun serta dengan istri saya membantu saya, sehingga kami boleh menempatkannya walaupun belum punya dapur, tetapi setidaknya di rumah sendirilah. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, namun sebelumnya dalam masa tugas saya itu banyak masalah yang saya alami, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. Banyak sekali permasalahan, terutama pada saat itu panitia bangunan lagi ribut masalah bangunan, sehingga menyebabkan ketua majelis kami mengundurkan diri. Kemudian setelah ketua majelis kami mengundurkan diri, akhirnya sayalah yang menjadi ketua majelis. Setelah saya menjadi ketua majelis, banyak sekali permasalahan di gereja yang saya alami. Banyak kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, mulai dari mengurus orang meninggal, bahkan sampai orang menikah. Itu semua saya kerjakan di masa bakti saya itu lebih kurang dari 3 tahun. Bahkan saking ributnya masalah bangunan itu, padahal masa bakti saya tinggal 3 bulan, saya hampir mengundurkan diri. Akhirnya setelah dinasehati oleh penasihat majelis, saya tetap bertahan. Walaupun karena keadaan keluarga saya yang miskin tersebut, saya sering dihina. Bahwa dianggap saya tidak mampu untuk memimpin jemaat yang lebih kurang sekitar 40 kakak itu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, akhirnya masa bakti saya selesai. Kemudian setelah masa bakti saya selesai, ketika saya lagi berbaring, tiba-tiba saya seperti mendengar ada suara,
Coba kamu pergi dari sini. Pergi saja dari sini. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, beberapa hari kemudian datanglah paman saya ke tempat saya main-main. Kemudian paman saya berkata, karena paman saya itu kepala desa di Mengaris, kalau jarak dari rumah kami setelah menyeberang Beritu, walaupun saat ini Sungai Beritu itu sudah ada jembatannya, lebih kurang sekitar 50 kilo lah. Kemudian saya teringat ada suara yang pernah menyuruh saya pergi itu ketika diajak oleh paman saya, kamu ikut saya lah, rumah di sana ada, tinggal ikut saya, mana tahu nanti ada pekerjaan entah di batu bara kah atau seperti apa, ikut saya saja. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya berdiskusi dengan istri saya, apakah tidak sebaiknya kita pergi dari sini, masa bakti saya sudah habis. Memang saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada saat itu saya hanya memiliki kendaraan sepeda motor sudah butut, hasil penjualan tanah saya. Akhirnya setelah saya berdiskusi dengan istri saya, kami memutuskan untuk pergi ke Mengaris. Karena dari Mengaris itu kalau ke rumah atau kampung saya Bembulung itu jaraknya sekitar 12 kilo saja. Kami putuskanlah untuk pergi ke sana. Kemudian saya pergi ke sana, menetaplah di situ. Bahkan anak saya pindahkan sekolah di situ. Kemudian sekolah masuk kelas 1 SD anak saya pada tahun 2010. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, itulah perjalanan hidup saya, pergi meninggalkan rumah, tinggal di rumah orang. Seperti ada bisikan yang saya sampaikan tadi, pergilah dari rumah ini. Saya pergi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kemudian ternyata setelah saya ikut paman saya di situ, pekerjaannya sama saja, nyadap karet. Dari situ sama saja. Memang harga karet pada saat itu 18.000 1 kilo. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, kemudian pada saat saya menjadi pengurus majelis, saya waktu itu juga sedang menyelesaikan pembacaan Alkitab saya. Waktu itu ketika kami pindah ke Mengaris itu, saya sudah masuk ke kitab Amsal. Jadi saya menekuni membaca Alkitab ketika ada waktu senggang, saya membaca Alkitab. Perlu saudara-saudaraku ketahui, saya juga adalah perokok berat. Saya sejak kelas 2 SMP sudah merokok. Parahnya lagi, saya kelas 3 SMA sudah berani merokok di depan bapak saya. Bayangkan seperti itu perokok saya. Namun ketika saya menjadi pengurus majelis atau ketua majelis pada saat itu, saya tiba-tiba setelah membaca Alkitab itu saya berhenti saya merokok. Jadi ketika kami pindah ke Mengaris itu, saya sudah tidak merokok. Dan setelah beberapa bulan, pekerjaan saya sama saja di situ. Tiba suatu hari, saudara dari paman saya yang kepala desa ini menyuruh saya untuk menyiapkan berkas, karena tidak jauh dari tempat tinggal kami itu ada perusahaan kelapa sawit.
kata teman saya, mereka ada membutuhkan tenaga penjaga malam atau wakar. Jadi mendengar itu, saya bilang sama istri saya, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut kerja di perusahaan, ada berubahlah hidup kita. Miskin seperti ini, saya bilang, sudah meninggalkan rumah, tinggal di tempat orang, sekalianlah nanti kita kerja di perusahaan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, setelah saya menyiapkan 1 hari full, saya menyiapkan berkas-berkasnya, pergilah saya ke Ampah, lebih kurang sekitar 28 sampai 30 kilo, tempat RO. Ada perkebunan kelapa sawit di tempat kami, Ciagruk, di PTBKI. Kemudian saya menyerahkan lamaran saya bilang sama personalianya, kebetulan personalianya itu juga saya kenal. Saya bilang saya menyerahkan lamaran saya ini, katanya di sini ada memerlukan wakar atau penjaga malam 10 orang. Saya bilang, kata paman saya, kata personalianya, tidak ada. Kalau wakar, dia bilang, hanya hari ini terakhir atau tutup, kita mencari mandor. Kalau kamu mau, dia bilang, masuk saja kan berkasmu ini. Saya lihat berkasmu ini bisa diterima lah, dia bilang. Hanya harus tes dulu. Saya bilang sama personalianya, berapa banyak pendaftarnya, berapa yang diperlukan? Kalau yang diperlukan belum tahu, dia bilang. Hanya kalau pendaftarnya cukup banyak, kalau kamu mau biar aku masukkan. Ya sudahlah, dia bilang. Apakah bisa saya lulus? Coba saja, dia bilang. Ya sudah, dia bilang, masukkan saja nama saya. Bisa tunggu lulus nanti saja. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, ternyata setelah besoknya kami melakukan tes, ternyata saya itu memasukkan berkasnya di nomor urut 91 hari itu. Dari total pelamar ada 93 orang. Bayangkan. Saya pikir berapa yang diperlukan ini nanti. Nah, setelah besoknya yang datang 54 orang melakukan tes. Ada 4 gelombang atau 4 tingkat. Saya gelombang yang terakhir. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, setelah melakukan tes tertulis, ternyata saya lulus. Walaupun saya tidak mengerti tentang sawit, bagaimana menjadi mandor, tidak paham saya. Memang saya pernah, saya jumpa sama istri saya itu jadi wakar selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian juga saya pernah kerja di BCL, tukang tebas, tukang tanam sawit, itu yang saya mengerti. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ternyata setelah tes teori saya lulus. Kemudian tes wawancara, interview, karena saya pernah menjadi ketua majelis, tentu kalau berbicara itu cukup bisa lah. Sehingga setelah tes wawancara saya juga lulus. Jadi pada saat itu kami lulus ada 12 orang, kemudian 1 orang mengundurkan diri, akhirnya 11 orang. Hanya sayang saudara yang terkasih oleh Tuhan, disampaikan oleh manajer umumnya bahwa yang sudah lulus nanti selama masa training kurang lebih 2 bulan hanya mendapatkan uang saku 20.000, uang makan 20.000, dan uang saku 15.000. Pada saat itu harga karet 1 kilonya 18.000. Bayangkanlah jauhnya. 1 harinya hanya dapat 35.000, itu pun yang 20.000-nya tidak dibawa pulang. 15.000 hanya yang boleh dibawa pulang. Sementara upah harian pada saat itu 47.000 lah koma. Akhirnya saya bilang sama manajer umumnya, Pak, saya nggak mau kerja kalau begini. Kenapa? Dia bilang, saya kan cari duit ke sini,
masa hanya segitu gajinya. Ya dia bilang kalau kamu mau ya ikut, kalau enggak ya pikirkanlah, karena bukan sekarang kamu putuskan, bawa dulu ke rumah, sepakati dulu dengan anak istri atau keluarga seperti apa, tanggal sekian nanti kumpullah, dia bilang. Pulanglah saya dengan hati ngomel, masa begitu, saya pikir bukannya cari uang malah susah jadinya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, setelah saya berdiskusi dengan istri saya, bahkan dengan ibu saya, akhirnya diputuskanlah beserta dengan saudara-saudara saya, diputuskanlah saya ikut. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, akhirnya ikutlah saya training mandor itu di perusahaan kelapa sawit di PTBK itu. Setelah 2 bulan akhirnya saya lulus. Kemudian setelah itu kami langsung turun ke lapangan sebagai mandor percobaan. Dengan saya tidak mengerti apa tugas dan tanggung jawab itu, walaupun sudah di training. Kurang paham lah bagaimana nanti. Karena ternyata lain yang di training kan, lain yang dikerjakan karena baru pembukaan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, setelah kami masuk ke lapangan kurang 11, mulailah setelah beberapa minggu dilakukan rolling karena mulai melawan pimpinan. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya sendiri yang tidak pernah kena rolling, bahkan setelah 3 bulan saya disiapkan menjadi kandidat untuk diangkat menjadi asisten. Jadi perjalanan hidup saya tidak merokok sambil membaca Alkitab itu berbuah manis. Kurang lebih sekitar bulan 8, 5 bulan, bulan 8. Pada saat itu kami masuk ke lapangan bulan 4, akhir bulan 4, awal bulan 8, acting asisten lah. Jadi kurang lebih 3 bulan lebih saya sebagai mandor. Saya beserta dengan kawan saya 2 orang. Mereka dari mandor, cuma mereka sudah lama dari saya. Saya kandidat yang diajukan dari 11 orang ini tadi. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, perjalanan hidup saya secara acting asisten tepat pada tanggal 21 Desember 2011 saya mendapatkan surat SK saya, baik gajinya sebagai staf atau sebagai asisten. Syukur puji Tuhan, saya bekerja seikhlas-ikhlasnya pada saat itu. Memang kalau dari segi penghasilan saudara-saudara saya jauh, tetapi karena saya seorang pekerja, hanya bekerja, tiba-tiba diangkat mendapat SK jadi asisten. Pada saat itu kalau asisten itu sudah seorang staf, dia mendapat fasilitas rumah, perabot rumah lengkap, mendapat motor. Itu yang saya syukuri. Ternyata lelah perjalanan hidup saya selama ini ketika saya mulai mengikut Tuhan, mulai dari janji saya, nasar saya pada waktu tahun 2000 itu berbuah manis di tahun 2011. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, segala masalah ketika saya sebagai pengurus majelis itu, segala hinaan-hinaan kepada saya, ternyata itu seperti cerita Daud. Saya diajarkan oleh Tuhan, saya dituntun oleh Tuhan, sehingga
saya boleh diberkati oleh Tuhan. Itu yang mau saya saksikan kepada saudara-saudara semua. Mengikut Tuhan itu tidak akan kita dipermalukan. Mengikut Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahkan saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada saat nanti akan saya sambung kesaksian saya ini. Ternyata bukan hanya berhenti sebagai file assistant atau kepala updating, tetapi bahkan Tuhan masih mengangkat saya dan keluarga saya. Saya menjadi asisten kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Saya diangkat lagi oleh Tuhan menjadi file manager. File manager itu atau manajer lapangan. Itu pekerjaan sampai saat ini yang saya tekuni di perusahaan kelapa sawit ini. Dengan hanya pendidikan SMA, Bapak Ibu bayangkan saja, itu sangat tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin oleh manusia itu mungkin bagi Tuhan. Contohnya seperti saya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu luar biasa. Jatuh bangun mengikut Tuhan itu juga luar biasa. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya pikir kesaksian saya ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Di lain kesempatan akan saya sambung bagaimana Tuhan memproses saya sehingga saya boleh menjadi file manager. Saya sempat berhenti merokok kembali. Saya beserta dengan kawan-kawan membangun family altar. Bahkan Tuhan menuntun saya bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. Mungkin sudah ada 10 kali saya bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. Jadi firman Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan itu yang mengajar kita, yang menolong kita, yang menuntun kita. Firman Tuhan itu seperti obat. Obat itu kecil, tetapi ketika obat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu yang menyembuhkan penyakit kita. Sama dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Terus kita baca pagi, siang, malam. Saya terbiasa dengan istri saya membaca subuh atau pagi, kemudian malam. 2 kali membaca. Bahkan saya tambah lagi pada saat jam-jam senggang saya membaca lagi. Sehingga sampai tahun 2021 ini, saya menyelesaikan pembacaan Alkitab itu rata-rata 1 tahun itu 2 kali. Jadi kalau diingat-ingat mungkin saya sudah lebih dari 10 kali lah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, itulah kesaksian saya. Di lain kesempatan akan saya sambung bagaimana hidup saya dan keluarga saya jatuh bangun sampai saya dan keluarga saya menikmati damai sejahtera itu bersama. Luar biasa ikut Tuhan. Saya bilang saudara-saudara, jangan takut ikut Tuhan. Lepaskan semua yang lain. Mari ikut Tuhan. Pada saat ini kita diberkati, di kehidupan yang akan datang kita boleh duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga atau di Firdaus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hamba sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup hamba. Bagaimana Tuhan menuntun hidup hamba, bagaimana Tuhan membimbing hamba, sampai pada saat ini untuk ukuran hamba begitu diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih untuk mengenal firman-Mu adalah kebahagiaan dalam keluarga hamba, kebahagiaan dalam hidup hamba. Mari Tuhan melalui kesaksian yang hamba sampaikan pada malam hari ini, Tuhan boleh memberkati orang-orang yang menonton video ini, boleh memberkati orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk dipilih. Adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kesaksian yang hamba sampaikan pada malam hari ini,
boleh memberkati orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk diberkati, yang telah Tuhan tentukan untuk dipilih. Nah, doa dan permohonan hamba Tuhan, hamba serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.